Selamat berjumpa adik-adik mahasiswa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pendidikan Pancasila untuk topik pendidikan integritas. Jadi topik ini tentunya sangat berkaitan, terutama bagaimana kita nanti mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu nanti setelah mengikuti mata pembelajaran ini, kita diharapkan agar bisa memahami apa sebenarnya arti integritas itu, kemudian bisa menunjukkan nilai-nilai integritas dalam praktek sehari-hari. Nah, kemudian coba kita lihat pengertian integritas itu sebetulnya lebih menunjukkan kepada upaya untuk melakukan hal yang benar, ya, untuk alasan yang tepat, walaupun tidak ada orang yang lain yang melihat. Jadi bisa diartikan kita tidak tergantung kepada aturan, kepada norma, tetapi betul-betul dari dalam hati kita sendiri itu menuntut adanya suatu perilaku berintegritas. Nah, kemudian kita juga melihat apa keterkaitan integritas dengan anti korupsi ini. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan, jadi keduanya ini saling berkaitan. Terjadinya korupsi, yaitu sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi, seperti itu, bukan kepentingan publik atau umum, itu berkaitan dengan adanya perilaku inkonsistensi dalam integritas, ya, dalam nilai-nilai, ukuran, prinsip, dan hasil yang diharapkan. Jadi bisa kita katakan sebetulnya bahwa korupsi itu merupakan kondisi dari lemahnya integritas itu. Dengan kata lain, bahwa sebetulnya korupsi itu hanya merupakan simptom saja dari akar sesungguhnya dari lemahnya integritas. Nah, kemudian apa sebetulnya tujuan integritas? Jadi tujuan integritas itu adalah untuk mencapai keberhasilan ataupun kesuksesan, dan tidak mungkin kita dalam organisasi ketika memimpin dan dipimpin itu tanpa menerapkan integritas. Integritas juga untuk melahirkan prinsip dan keyakinan, dan juga integritas pasti akan bisa melahirkan prestasi dan kesuksesan seperti itu. Nah, nilai-nilai apa saja yang ada dalam integritas? Jadi ada 10 nilai dalam integritas yang sekaligus juga merupakan nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, kemudian mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan terakhir sabar. Nah, kita akan melihat masing-masing nilai itu. Nah, pertama kejujuran. Ini adalah nilai dasar yang menjadi landasan utama dalam penegakan integritas. Tanpa kejujuran, maka tidak mungkin kita akan bisa menerapkan nilai integritas. Dalam konteks keseharian, itu dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa tentu dihadapkan kepada tantangan nilai ini. Seperti misalnya tidak menyontek, tidak kemudian membuat satu karya plagiat, dan kemudian tidak memalsukan nilai, seperti itu. Jadi jujur itu apa adanya, sesuai dengan kemampuan, objektivitas dari kondisi seseorang, seperti itu. Nah, kemudian kepedulian yang kedua. Jadi kepedulian itu adalah rasa sense of belonging, rasa memiliki pada lingkungan kita. Nah, dengan demikian, apa yang terjadi pada lingkungan membuat kita harus terlibat. Tidak boleh kita kemudian acuh tak acuh dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan proses pembelajaran misalnya, jadi terlibat aktif sesuai dengan petunjuk yang ada, ya, kemudian juga mematuhi segala rambu-rambu yang diberikan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kemandirian.
Jadi kemandirian ini membentuk karakter yang kuat pada diri seorang, menjadi tidak tergantung pada orang lain. Jadi rasa percaya diri itu adalah bisa terjadi kalau kita mandiri. Ya, kalau kita menggantungkan atau tergantung dengan teman yang lain, percaya diri itu kan tidak ada. Dengan kata lain bahwa kita tidak mungkin akan menjadi mandiri. Kemudian yang keempat yaitu kedisiplinan. Jadi ini merupakan satu hal bagaimana kita kemudian mengembangkan potensi dengan tetap memberdayakan diri, jadi melaksanakan tugas dengan konsisten seperti itu. Jadi nantinya bisa diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita mengatur waktu yang baik. Jadi kalau kuliah misalnya jam 8, kita harus tepat datang jam 8, malah sebelumnya bisa sebelum itu sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran misalnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Jadi biasanya segala tugas yang diberikan itu akan menuntut tanggung jawab. Jadi sejauh mana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik, jadi sangat tergantung kepada sejauh mana kita bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan itu. Jadi dalam penerapannya, tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk belajar yang baik, sehingga nanti akan kemudian bisa lulus dengan tepat waktu. Jadi tanggung jawab sebagai mahasiswa itu yang dibebankan adik-adik kepada dari orang tua kepada adik-adik akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian kerja keras. Ini merupakan nilai integritas yang keenam. Etos kerja. Jadi biasanya itu dipakai sebagai cara bagaimana untuk kemudian bisa kita mencapai tujuan. Bahkan dalam agama, semua agama hampir ada etos kerja seperti itu. Jadi menuntut bagaimana yang kerja yang baik bisa dilakukan, kemudian hasil yang maksimal itu akan didapatkan. Ya, seperti tadi, jadi misalnya dalam konteks pembelajaran, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kemudian hasil yang diharapkan bisa tercapai. Nah, kemudian yang ketujuh, kesederhanaan. Jadi kita harus bisa tampil dengan sederhana, dalam konteks bahwa kemudian tidak semua keinginan itu harus terpenuhi, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Pancasila, pasal sila kelima dari Pancasila itu jelas mengungkapkan bagaimana kemudian pola hidup sederhana dan mencintai produksi dalam negeri itu harus diutamakan seperti itu. Jadi dalam konteks sehari-hari, jadi hidup sederhana ini harus kemudian kita aplikasikan baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, kemudian keberanian. Jadi kita harus memiliki karakter yang kuat, jadi memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Benar, harus kita berani ungkap. Jangan ada hal yang tidak baik, ada kecurangan yang terjadi, kita diam diri. Dalam posisi berdiam, berarti kita ikut membenarkan situasi yang tidak baik terjadi seperti itu. Jadi dalam konteks seperti itu, orang yang berintegritas tidak mendiamkan permasalahan, tapi kemudian berani menyatakan kebenaran seperti itu. Kemudian yang ke-9, keadilan. Ya, keadilan dalam konteks ini tentu dan tidak berarti dan semua sama, jadi semua mendapatkan porsi sama, tapi sesuai dengan kemudian kondisi yang dimiliki. Jadi dia bersifat proporsional. Jadi yang berjerih payah lebih banyak tentu mendapatkan hasil lebih banyak. Yang kemudian bekerja lebih sedikit tentu mendapatkan hasil yang sedikit. Sehingga demikian semua mendapatkan porsinya sesuai dengan porsi seperti itu. Nah, nilai keadilan yang dikembangkan dalam hidup sehari-hari, misalnya kita bisa mengapresiasi teman yang berhasil, teman yang berprestasi dalam pembelajaran, kita beri apresiasi. Dan kemudian reward punishment, jadi dosen tentu memberikan reward punishment, reward bagi yang berhasil berprestasi, kemudian punishment bagi yang tidak mematuhi aturan dalam proses pembelajaran seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesabaran. Jadi tentu setiap orang dituntut sabar. Jangan karena ingin mencapai sesuatu, kemudian kita gerasa gerusu, terburu-buru untuk mencapai itu, kemudian mengabaikan prosedur yang ada seperti itu. Nah, ini kemudian sering menimbulkan jalan pintas nanti dalam konteks kehidupan pemerintahan, itu dalam pelayanan publik misalnya ingin cepat naik pangkat, kemudian memotong seperti itu sehingga kemudian menimbulkan perilaku penggunaan penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jadi seorang itu harus memiliki jiwa yang kuat. Jadi dia sabar untuk menunggu giliran, bahkan dalam contoh yang sederhana, antre aja itu membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam konteks Pancasila, mata kuliah kita, pendidikan Pancasila, jadi nilai integritas yang 10 itu pada gilirannya nanti akan menimbulkan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang pertama yaitu selalu menepati janji. Ini sesuai dengan kejujuran ya. Jadi sekali adik-adik berjanji, maka itu harus ada kewajiban untuk menepatinya. Sebab sekali janji diingkari, apapun itu bentuknya, itu adalah kemudian menimbulkan dampak yang kemudian kepercayaan pada adik-adik akan tidak bisa ditumbuhkan lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, taat asas, tidak pelin-pelan, ada konsistensi. Jadi kita harus punya sikap yang kemudian orang lain bisa menempatkan kita bahwa kita selalu kemudian menepati sikap kita seperti itu, tidak kemudian gonta-ganti. Nah, kemudian komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. Jadi ini kalau kemudian sekali kita sudah diberikan tanggung jawab, itu harus kemudian kita tuntaskan. Supaya orang yang memberikan tanggung jawab itu kemudian bisa melihat bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan itu. Kemudian satu kata perbuatan. Jadi jangan lain ya. Antara yang diucapkan dengan kemudian tindakan yang kita lakukan itu harus selaras. Sebab nanti orang tidak hanya diketahui dari kata-kata yang diucapkan, tapi jadi perbuatannya gimana. Jangan sampai ini antara kata-kata dan perbuatan itu lain. Kemudian jujur dan bersifat terbuka. Ya, ini tentu merupakan refleksi juga dari sila keempat. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menerima pendapat, bisa kemudian saling menghormati pandangan yang berbeda seperti itu disampaikan dalam sila keempat. Nah, kemudian menghargai waktu. Jadi biasanya kita kan menunda seperti itu. Jadi waktu ini harus dihargai sebab berkaitan dengan kedisiplinan juga. Jadi sekali kita tidak menghargai waktu, karena waktu itu tidak akan kembali seperti itu, maka kemudian akan ada penyesalan. Jadi harus kita komitmen untuk menghargai waktu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memegang prinsip serta nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini adik-adik, dalam kaitan dengan Pancasila, jadi sila-sila yang ada itu semuanya memberikan dasar fondasi bagi kehidupan. Nah, nilai-nilai yang ada itu sudah terbukti dalam konteks sejarah kita, menyatukan dan kemudian membuat bangsa Indonesia bisa teguh dan hidup sampai sekarang seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu kemudian tidak diyakini lagi. Ya, kemudian tidak dipraktekkan lagi. Sehingga Pancasila hanya sebagai dasar negara, hanya ungkapan saja, sedangkan perilaku kita tidak mencerminkan itu, saudara. Nah, kemudian kita bisa merefleksikan adik-adik. Nanti kita coba diskusikan dalam forum di kelas seperti itu. Adik-adik bisa kemudian mencari contoh kasus. Jadi bagaimana sebetulnya adik-adik menerapkan nilai-nilai integritas yang tadi
sampaikan 10 nilai integritas itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, kemudian di kampus, maupun di masyarakat. Nah, nanti dari kasus yang diungkapkan oleh masing-masing bisa kita bahas, bisa kita diskusikan di kelas. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi pendidikan integritas dalam pertemuan ke-12 hari ini, dan selamat mempelajari, kemudian bertemu dalam forum diskusi di kelas. Terima kasih.